Kisah kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang cukup mengerikan. Cerita ini berdasarkan pengalaman Erik ketika dirinya berkuliah di salah satu universitas yang ada di Jogja. Tahun kejadian sekitar tahun 2017. Saat itu, Erik baru saja lulus dari salah satu SMA yang ada di Madiun. Sudah menjadi cita-cita Erik. Ketika kuliah nanti, dia ingin berkuliah di Jogja. Alhamdulillah, setelah melalui beberapa tes, dirinya dinyatakan diterima. Awalnya, saat proses pendaftaran dan tes masuk jurusan, Erik menumpang di rumah saudaranya yang ada di Jogja. Namun, karena lokasinya terlalu jauh, akhirnya Erik memutuskan untuk mencari kamar kos yang lokasinya tidak terlalu jauh dari kampusnya. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Erik mendapatkan kos yang dirasa pas untuk dirinya. Meski kamarnya kecil, tapi sesuai dengan harga sewa yang murah. Menurutnya, tak masalah jika kamarnya kecil. Yang penting bisa untuk menyimpan barang-barang dan untuk beristirahat. Pemilik rumah itu, sebut saja Pak Dirman dan Bu Yuni. Beliau terbilang cukup sepuh, mungkin saat itu usianya sekitar 60 tahun, sedangkan Bu Yuni mungkin sekitar 50 tahunan. Bangunannya merupakan bangunan lama, namun cukup bersih dan memiliki halaman yang cukup luas. Di sana ada sekitar 5 kamar yang disewakan, dan 4 diantaranya sudah terisi, termasuk Erik. Saat diajak Pak Dirman berkeliling, Erik tertarik dengan sumur tua yang ada di belakang rumah. Jaraknya dengan rumah memang cukup jauh, dan sumur tersebut sudah lama sekali tidak digunakan. Pak Dirman mengatakan jika air sumur itu sudah mengering. Anehnya, Erik melihat ada gelas kopi dan bunga kandil di dekat sumur tua itu. Saat itu, Erik tak terlalu menghiraukannya. Kemudian, Erik juga berkenalan dengan penghuni kamar lain. Sebut saja mereka Dian, Alfi, dan Tono. Mereka semua berkuliah, meski tak ada satupun dari mereka yang satu jurusan dengan Erik. Awalnya, semua nampak baik-baik saja. Erik merasa cukup nyaman tinggal di tempat kos itu. Dia juga sudah mulai akrab dengan kawan kos lainnya. Saat malam, mereka biasa berkumpul dan mengobrol. Banyak hal yang mereka obrolkan, khas obrolan anak muda. Di antara mereka, Dian ini yang paling lucu. Dian selalu bisa membuat mereka tertawa. Di sela-sela obrolan mereka saat itu, Alfi berpesan kepada Erik agar tidak pergi ke belakang rumah saat malam hari. Apalagi
dekat-dekat dengan sumur tua itu. Rick, kamu kalau nggak ada perlu penting, nggak usah main ke halaman belakang, apalagi waktu malam. Jangan sampai deket-deket sumur tua itu. Kenapa, Al? Ada sesuatu ya? Ntar kamu juga tahu sendiri, jawab Alvin singkat. Erik teringat dengan kopi hitam dan bunga kantil yang dia lihat dekat sumur tua itu. Mungkin saja apa yang disampaikan Alvin ada hubungannya dengan hal itu. Tapi selama dia tidak mengganggu, harusnya semua baik-baik saja. Hari dan bulan berlalu. Waktu itu Erik sudah masuk semester 3. Erik lebih sering menghabiskan waktunya berkegiatan di kampus dan baru pulang ke kos saat waktu malam. Suatu ketika, saat itu dia pulang jam 9 malam. Saat itu hujan cukup deras. Setelah sampai kos, Erik berniat menggantung mantelnya di halaman belakang. Kebetulan jemuran letaknya ada di halaman belakang. Saat dia akan menggantung mantel, tiba-tiba Erik mencium aroma bunga kantil. Sontak, dia langsung teringat dengan bunga kantil di dekat sumur tua itu. Dan benar saja, Erik melihat sosok wanita tua berdiri di samping sumur tua. Nenek itu nampak tersenyum ke arah Erik, dan lebih mengerikannya lagi, nenek itu melambaikan tangannya seolah mengajak Erik untuk pergi ke sumur itu. Saat itu, saking kagetnya, beberapa saat Erik hanya diam mematung, hingga pada akhirnya dia bisa berlari dan segera masuk ke kamarnya. Di kamar, Erik masih merasa ngeri dengan kejadian yang baru saja dia alami. Ternyata sosok nenek itulah yang pernah Alfi ceritakan. Besoknya, dia menceritakan kejadian itu pada Alfi dan Dian. Jadi kamu udah diliatin, Rick? Aku udah beberapa kali. Malah aku pernah diliatin sosok lainnya selain nenek itu, kata Alfi. Iya, Rick, aku juga pernah. Tapi aku didatengin lewat mimpi. Di mimpiku, nenek itu kelihatan serem banget. Nenek itu nawarin aku makan kandil. Aku nggak mau. Kemudian aku ditawarin lagi minum kopi. Aku tetap nggak mau. Terus tiba-tiba ada sosok hitam besar yang datang. Sosok itu meraup wajahku dengan darah. Saat itu aku gelagapan, dan untungnya nggak lama aku kebangun. Dian menambahkan. Barulah saat itu Erik sadar jika rumah kos tempat mereka tinggal benar-benar angker.
Pantas saja jika harga sewanya murah. Mungkin jika harga sewanya tak semurah ini, dia dan kawan-kawannya bakal pindah mencari tempat kos lain. Suatu hari, karena kondisi cuaca yang tidak menentu, Erik mengalami demam. Pagi itu, setelah melihat kondisi Erik, kawan-kawannya memutuskan untuk tetap pergi kuliah. Mereka berjanji saat pulang nanti akan membawakan makanan untuk Erik. Akhirnya, hari itu Erik hanya seorang diri berbaring di kamar. Entah karena demamnya yang semakin tinggi, siang itu saat tidur, Erik bermimpi didatangi sosok wanita tua itu. Meski nenek-nenek, entah kenapa Erik merasa wujudnya sangat mengerikan. Nenek itu berdiri di samping Erik sembari memakan bunga kandil. Saat itu, Erik berusaha untuk bangun dari mimpinya. Nenek itu semakin mendekati Erik, kemudian berbisik di telinganya. Ayo melo aku le, bakal tak ramot awakmu. Masak neng kowe ngger. Bisikan itu terdengar sangat jelas di telinga Erik. Erik meronta, berusaha lari dari keadaan itu. Hingga akhirnya Erik terbangun dengan kondisi yang penuh dengan keringat. Astagfirullahaladzim. Saat itu Erik meraih HP-nya dan kemudian menghubungi kawan-kawannya agar segera pulang ke tempat kos. Dirinya menceritakan kejadian yang baru saja dia alami. Saat itu, Alfi yang merasa khawatir dengan kondisi Erik berjanji akan segera pulang saat itu juga. Malam harinya, Alfi, Dian, dan Tono bergantian menjaga Erik. Demam Erik kunjung turun. Saat itu mereka bergantian merawat Erik. Saat tengah malam, tiba-tiba Erik terbangun dari tidurnya. Di sampingnya terlihat Alfi yang tertidur pulas. Saat terbangun itu, Erik mencium aroma bunga kandil. Seketika itu juga Erik membangunkan Alfi yang saat itu sedang tertidur. Alfi, bangun Vi. Kenapa Rik? Kamu pengen ke kamar mandi? Enggak, coba deh kamu
nyium bangu kandil nggak, Vi? Alfi yang masih setengah sadar berusaha menghirup udara mencari aroma kandil yang Eri maksudkan. Dan Alfi begitu terkejut saat dirinya benar-benar mencium aroma bunga kandil. Iya, Rik. Aku juga nyium. Aroma bunga kandil itu merupakan pertanda akan kehadiran sosok nenek mengerikan itu. Dan saat mereka masih merasa takut, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Siapa itu, Vin? Hawa kengerian semakin mencekam saat ketukan pintu itu semakin kencang. Tiba-tiba, Mas Erik. terdengar suara Pak Dirman. Aneh sekali, tak biasanya malam-malam begini Pak Dirman membangunkan anak kos. Alvin lantas berdiri dan segera membukakan pintu. Pak Dirman saat itu ingin melihat kondisi Erik. Anehnya, raut wajah Pak Dirman seperti memendam sesuatu. Setelah melihat kondisi Erik, Pak Dirman meminta Erik untuk pindah ke kamarnya. Mas Erik, malam ini baiknya tidur di kamar saya aja, Mas. Loh, kenapa, Pak? Tanya Alfi keheranan. Di sini Erik juga saya jagain kok, Pak. Tambah Alfi. Enggak, Mas. Kondisi malam ini sedang enggak baik. Kalian juga pasti merasakan. Sepertinya ada sosok yang ingin membawa Mas Erik. Mereka begitu terkejut mendengar apa yang disampaikan Pak Dirman. Malam ini aja, Mas Erik. Tidur di kamar saya ya. Sembari ditemani Mas Alfi juga nggak apa-apa. Ini demi kebaikan Mas Erik. Akhirnya Erik dan Alfi memutuskan untuk menuruti apa yang Pak Dirman katakan. Timbul 1000 pertanyaan di dalam pikiran mereka tentang apa yang sebenarnya Pak Dirman rahasiakan